Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jalani Ansera, teman-teman. Kali ini saya mencoba untuk berbagi informasi mengenai cara saya untuk bertanam cabai dan menggunakan pupuk dari air kelapa. Beberapa waktu yang lalu saya mengambil air kelapa seperti yang teman-teman lihat. Saya membelah biji kelapa dengan cara seperti ini. Kemudian kalau ada isinya itu, yang di dalamnya itu terdapat tumbuh kelapa, maka saya ambil tumbuh kelapanya. Dan juga teman-teman, saya makan tumbuh kelapa ini, rasanya alhamdulillah lezat, nikmat, apalagi kalau lagi capek-capek bekerja seperti ini. Kemudian juga air kelapanya dapat saya manfaatkan. Jadi setelah kelapanya saya belah, saya ambil airnya, dan di sini adalah pemandangan tempat kami membelah buah kelapa bersama Mak Jong. Buah kelapa yang paling ideal untuk diambil airnya bagi saya itu adalah buah kelapa yang seperti ini, tidak terlalu tua. Karena ketika buah kelapa seperti ini, maka airnya itu sangat banyak. Cepat bagi saya untuk memenuhi satu ember seperti ini. Coba teman-teman lihat ya, sekarang sudah penuh satu ember. Akan tetapi karena untuk kebun saya gunakan lebih banyak. Sebagai contoh saja, satu ember nanti dapat kita manfaatkan untuk menyiram satu ladang kebun. Bagaimana cara saya membuat pupuk dari air kelapa ini? Maka teman-teman ikuti terus video ini sampai akhir. Semoga menambah pengetahuan teman-teman semuanya dan juga tentunya memberikan insight baru untuk cara bertani secara organik. Apabila juga ada saran ataupun hal-hal lain cara untuk membuat pupuk cair yang mungkin menarik bagi teman-teman, tolong di-share pada saya karena saya tidak hanya memberikan informasi tetapi juga berharap informasi yang sangat bagus dari teman-teman semuanya, karena di channel ini kita ingin berbagi segala pengetahuan, sharing ilmu soal pertanian sehingga nanti hasil yang didapatkan dari kebun ini melimpah ruah dan insya Allah semoga rezekinya didatangkan dari Allah. Amin ya teman-teman. Baiklah teman-teman, langsung saja saya akan mencoba untuk mempraktekkan bagaimana cara membuat pupuk dari air kelapa. Cara pembuatan pupuk dari air kelapa ini sangat sederhana sekali teman-teman, tidak perlu menggunakan bahan kimia, maka dengan air kelapa cukup untuk menyuburkan tanah dan tanaman teman-teman semuanya. Hal pertama yang saya siapkan di sini adalah air kelapa, seperti yang bisa teman-teman lihat. Tadi saya membuat satu ember, hanya saja untuk sebagai contoh teman-teman, saya hanya memerlukan 1 liter saja. Oke, inilah dia 1 liter air kelapa ya, yang saya sudah siapkan, yang nantinya kita akan campur dengan bahan-bahan lain yang seperti teman-teman lihat di dalam video ini. Yang saya tunjukkan di dalam video ini adalah mikroorganisme lokal ataupun MOL. MOL ini berfungsi untuk menguraikan zat-zat yang ada di dalam air kelapa nanti sehingga cepat untuk digunakan. Nah, bagaimana cara pembuatan MOL ini? Cara pembuatan MOL ini sangat gampang sekali karena saya membuatnya dari air nasi. Apabila teman-teman masih belum tahu bagaimana cara membuatnya, teman-teman bisa bertanya pada saya melalui kolom komentar dan insya Allah akan saya jawab. Perbandingan dari air kelapa dan mikroorganisme lokal ini adalah 1:10. Jadi pada 1 liter air kelapa ini saya akan menggunakan 100 ml MOL sebagai campuran. Selain itu, bahan yang lain lagi yang saya gunakan dalam pembuatan pupuk organik cair ini atau POEC adalah saya menggunakan gula pasir sebanyak 1 sendok makan. Akan tetapi teman-teman juga bisa menggunakan molase yang dibuat dari air tebu sebanyak 100 ml ataupun teman-teman juga bisa menggunakan gula merah bila teman-teman memiliki gula merah. Baiklah teman-teman, bahan-bahannya sekarang sudah siap. Akan tetapi sebelum saya campurkan bahan-bahan ini, maka gula pasir terlebih dahulu ya saya masukkan ke dalam 1 liter air kelapa yang ada di dalam botol ini. Setelah itu saya coba kocok-kocok. Kita kocok-kocok sampai hancur ya teman gulanya, sehingga nanti gula ini berfungsi sebagai sumber energi dari mikroorganisme lokal yang nanti juga akan saya masukkan ke dalam botol ini. Saya kocok-kocok lagi, saya kocok-kocok kemudian sampai gulanya itu benar-benar hancur ya dan larut ke dalam air. Nah, habis ini teman-teman, saya masukkan ini tadi mikroorganisme lokal yang saya buat dari air nasi basi. Bisa juga teman-teman buat dari air beras jika teman-teman sedang mencuci beras di rumah.
Sangat gampang sekali, mudah tanpa biaya sedikit pun. Akan tetapi insya Allah pupuk yang dihasilkan dari cairan ini sangat efektif dalam menyuburkan tanah dan juga tentunya pasti berfungsi dalam meningkatkan hasil pertanian kita. Sedangkan tanaman apa saja yang bisa digunakan pupuk ini? Semuanya ya teman-teman. Mulai dari buah-buahan seperti kelapa, mangga, durian, ataupun petai. Teman-teman juga bisa menggunakan pupuk ini untuk tanaman sayur-sayuran seperti bayam, tomat, cabai, dan sebagainya. Pokoknya semua jenis tanaman bisa menggunakan pupuk ini karena tidak berbahaya dan pupuk ini fungsi paling utamanya itu adalah untuk menyuburkan tanah, teman-teman. Sepertinya sekarang sudah merata ya teman-teman, sudah campur semua antara gula dan juga mikroorganisme lokal ditambah dengan air kelapa ini. Kemudian akan saya diamkan selama 14 hari. Akan tetapi saya sudah mempunyai satu jerigen yang saya buat beberapa minggu yang lalu di kebun, yang nantinya akan saya tunjukkan kepada teman bagaimana cara-cara untuk pengaplikasiannya pada tanaman cabai dan juga tanaman terung yang ada di kebun saya. Oleh karena itu teman-teman, maka ikuti terus video ini sampai akhir ya. Inilah dia teman-teman, dua jerigen yang sudah saya buat. Yang satu ini sekitar 10 hari yang lalu, sedangkan kalau yang satu ini sudah lebih dari 2 minggu, dan yang inilah yang ingin saya gunakan. Takaran yang saya gunakan dalam menyiram cabai adalah 1:10. Jadi nanti kita gunakan 10 liter air biasa dicampur dengan 1 liter dari pupuk organik cair. Saya coba masukkan airnya ke dalam ember. Ini saya masukkan sebanyak 5 liter saja ya teman-teman. Jadi 5 centong ini sekitar kurang lebih 5 liter. Saya masukkan. Kemudian kita gunakan pupuk organik cairnya sebanyak setengah liter seperti ini. Ini sudah agak berbusa-busa karena memang mikroorganisme lokalnya itu sudah menyebar ya di dalam pupuk organik cair ini, sehingga sudah siap untuk kita gunakan. Baiklah, saya aduk-aduk terlebih dahulu agar merata antara air putih biasanya dengan pupuk organik cair ini. Nah, sekarang sudah siap untuk kita aplikasikan pada tanaman. Saya biasanya menggunakan sekitar 200 ml untuk satu tanaman yang ukurannya seperti ini teman-teman. Apabila tanamannya itu lebih besar, tentu saja yang digunakan itu lebih banyak. Akan tetapi untuk rumput cabai dan terung yang ukurannya itu seperti ini, yang bisa teman lihat di dalam video, saya gunakan sekitar 200 ml. Nah, barangkali ada teman-teman nanti yang bertanya seberapa sering kita mengaplikasikan pupuk organik cair ini. Saran saya teman-teman gunakan sebanyak dalam 1 minggu itu 2 kali. Jadi itu biasanya saya panen cabai itu 2 kali dalam seminggu. Sehingga setelah habis panen, maka saya sirami pupuk ini sebanyak kurang lebih 200 ml. Nah, itulah ya video kita mengenai bagaimana cara pembuatan pupuk organik cair dari air kelapa. Teman-teman, semoga video ini memberikan manfaat dan juga menambah wawasan kita semua. Dan juga jangan lupa apabila ada saran dan sebagainya, mohon dikoreksi dengan memberikan komentar di bawah. Dan juga bila teman-teman ingin mendapatkan informasi lain dari channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Salam pertanian.